Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya untuk mungkin ada sedikit gangguan suaranya dalam video ini dikarenakan saya membuat videonya di tempat bekerja. Langsung saja, tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai pengganti tugas UTS mata kuliah Fikih Wakaf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Firdaus dengan NIM 2113010186. Kelas untuk mata kuliah ini saya di kelas HKD semester 6 dan dosen pengampu untuk mata kuliah Fikih Wakaf ini adalah Bapak Rizky Firman Nugraha. Dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang definisi Fikih Wakaf yang saya kutip di buku yang berjudul Fikih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif, karangan Dr. Haji Abdurrahman Kasdi, LC-MSI. Baiklah, langsung saja. Pertama, definisi wakaf secara etimologi. Para ahli bahasa mengemukakan kata wakaf berasal dari kata al-waqfi, merupakan bentuk masdar dari ungkapan waqfu syai' yang berarti menahan sesuatu. Namun masih ada definisi lain atau kata lain yang mengartikan wakaf ini, seperti al-hadz yang artinya menahan, atau as-sabil yang artinya berdema di sabilillah. Selanjutnya kita masuk ke definisi wakaf secara terminologi. Dalam buku ini, Fikih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif ini, ada 5 pendapat ulama yang dijadikan sebagai bahasan dalam buku ini mengenai definisi wakaf secara terminologi ini. Yang pertama, dikaji terlebih dahulu pendapat dari ulama Hanafiyah. Para ulama Hanafiyah ini mengambil tafsiran atau menafsirkan ungkapan yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, yang mana ungkapannya adalah habsul aini ala milkil waqifi wa tasaddaqu bil manfa'ah, yang mana artinya menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya. Mayoritas ulama Hanafiyah yang meriwayatkan definisi ini menyatakan bahwa definisi wakaf ini belum tuntas dalam menjabarkan makna wakaf. Ditambahkan oleh Kamal bin Himan mengatakan bahwa menurut definisi ini, seorang wakif masih bisa, dengan catatan masih bisa menjual harta itu jika dia menginginkannya. Hak kepemilikan juga masih ada padanya, sebagaimana sebelum dia memberikan manfaat harta itu sebagai sedekah. Hal ini karena wakif hanya menyatakan keinginan untuk menyedekahkan manfaat hartanya, sehingga dia memutuskan amalnya kapan saja, sehingga orang yang memberikan wakaf ini bisa memutuskan amalan wakafnya tersebut kapan saja, karena dari definisi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah tadi. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari ulama Malikiyah. Al-Hattab menyebutkan definisi Ibnu Arafah Al-Maliki yang mengatakan bahwa wakaf adalah itu manfaat syai' maddata wujudahu lazima biqa'ahu fi milki mu'tihi walau taqdiro, memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan, tepatnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya meskipun hanya perkiraan. Penyebutan kalimat memberikan wakaf maksudnya mengecualikan pemberian barang seperti hibah. Mengapa? Karena orang yang berhibah memberikan barang kepada orang yang dihibahi.
kalimat sesuatu maksudnya selain manfaat uang atau yang diuangkan, karena sesuatu itu mencakup lebih umum, hanya saja mengkhususkan dengan definisi tetapnya kepemilikan. Jadi wakaf ini merupakan memberikan sebuah harta yang bisa diuangkan atau benda yang memberikan manfaatnya gitu. Cuman kepemilikannya masih pada yang memberikan. Selanjutnya dibahas juga dalam definisi oleh ulama Malikiyah ini, kalimat batas waktu keberadaannya adalah kalimat penjelas untuk sesuatu yang dipinjamkan dan sesuatu yang dikelola. Hal itu karena orang yang meminjamkan berhak untuk menarik barang yang dipinjamkan. Bisa jadi ketika harta wakaf yang diberikan tersebut tidak dirawat dengan baik oleh yang menerima wakaf, maka orang yang memberikan wakaf tersebut bisa menarik kembali harta yang sudah diberikannya. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian secara terminologi yang ketiga menurut ulama Syafi'iyah. Dalam kitab Tahrir Al-Faz Al-Tanbih, Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai habsu malin yumkinul intifa' bihi ma'a baqa'i ainihi baqatihi tasrifi fi raqibatihi wa tasrifu manafi'ihi illa birri taqarruban ilallah ta'ala. Artinya, penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan wakif, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan demi kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ditambah lagi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutus kepemilikan barang dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan, dikutip untuk hal-hal yang dibolehkan. Al-Minawi juga mendefinisikan wakaf dengan menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak mungkin kita mewakafkan harta yang digunakan untuk maksiat. Contohnya kita mewakafkan bar, nggak mungkin. Mewakafkan klub, nggak mungkin. Soalnya itu tidak mendekatkan diri kepada Allah. Adapun definisi terminologi yang keempat menurut ulama Hanabilah, ada dua kaidah di sini atau ada dua definisi. Yang pertama menurut Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hanabilah, yang mendefinisikan wakaf adalah tahbisul asli wa tasbilu samarah, yang artinya menahan yang asal dan memberikan hasilnya. Sedangkan Syamsuddin Al-Maqdisi Al-Hanbali mendefinisikan wakaf dengan tahap basu al-asli wa tasbilul manfaah, memberikan yang asal dan memberikan manfaatnya. Definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini berasal dari hadis Rasulullah SAW kepada Umar radhiyallahu anhu, yang artinya tahanlah asalnya dan alirkan hasilnya. Maksud dari kata ini adalah asal. Maksud dari kata asal adalah barang yang diwakafkan, dan maksud dari kalimat mengalirkan manfaat adalah memberikan manfaat barang tersebut kepada yang menerima wakaf. Berupa biasanya manfaat yang diberikan itu bisa keuntungan dari hasil yang harta wakaf tersebut atau demi kemaslahatan umat. Selanjutnya ditambahkan oleh Al-Kabisi memberikan analisis terhadap definisi ini. Pertama, definisi ini tidak menyangkut orang yang mengurusi kepemilikan harta wakaf setelah diwakafkan.
Kedua, definisi ini tidak membuat tambahan definisi yang lain secara rinci seperti syarat mendekatkan diri kepada Allah atau tetapnya kepemilikan wakif atau keluarnya wakif dari kepemilikan dan perincian lainnya. Selanjutnya, wakaf menurut ulama kontemporer. Ini definisi terakhir dalam buku fikih wakaf ini secara terminologi. Munzir Kohaf mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakikat hukum dan muatan ekonominya serta peran sosialnya, yaitu habsum mu'abbadun wa mu'aqqatun limalin lil intiqa'il mutaqarrari bihi au bisamratihi fi wajhi min wujuhil birril ammati awil khassah. Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat aslinya secara berulang-ulang di jalan kebaikan umum maupun khusus. Dan yang terakhir, karena kita tinggal di Indonesia dan alhamdulillahnya ulama-ulama Indonesia mengupayakan untuk wakaf ini diatur oleh undang-undang. Maka adapun definisi wakaf menurut undang-undang adalah penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah dan menyerahkan manfaatnya baik sekarang atau di masa yang akan datang. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Akhwal Syakhsiyah atau bisa disebut juga Undang-Undang Hukum Keluarga bagi kaum muslimin. Sekian sedikit penyampaian materi dari saya. Jikalau ada yang salah, mohon maaf. Lebih dan terkurangnya saya juga minta maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.